Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nanti Amira yang akhirnya akan melahirkan. Nah, kira-kira apakah persalinan Amira akan berjalan dengan lancar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana pernikahan Aksa dan juga Amira yang akhirnya berjalan dengan lancar. Namun setelah pernikahan itu berjalan dengan lancar, Amira tiba-tiba menghilang di malam pertama pernikahannya. Ya, saat itu Amira hendak mandi dan berganti baju dinas ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba Galang datang dan menculik Amira. Aksa yang panik berusaha untuk mencari Amira kemanapun, namun tidak berhasil menemukan Amira. Bahkan Aksa pada saat itu meminta bantuan kepada Zaki dan juga Lian Bagaskara. Bu Yuni hanya bisa berdoa untuk keselamatan Amira dan semoga Aksa bisa menemukan Amira. Namun bahkan sampai di pagi harinya, ketika Aksa pulang ke rumah, Amira belum juga pulang. Hingga pada akhirnya Aksa mendapatkan sebuah surat dari orang yang misterius yang berisi, "Kamu hati-hati, sepertinya Galang masih hidup." Hal ini membuat Aksa akhirnya memiliki satu pemikiran bahwa kemungkinan besar orang yang telah menteror dirinya selama ini dan orang yang telah menculik Amira saat ini adalah orang yang sama, yaitu Galang. Ternyata orang yang telah mengirim surat tersebut adalah Bastian Rahardian. Bastian yang secara diam-diam memang sangat peduli dengan Aksa dan juga Amira. Namun Bastian malu untuk menunjukkan dirinya di hadapan Aksa dan juga Amira. Lagi pula saat ini mereka juga sedang dekat dengan Lian Bagaskara. Amira yang pada saat itu tidak mau terus-menerus ditawan oleh Galang dan juga yang lainnya. Meskipun Amira juga tidak mengenali mereka karena mereka menggunakan penutup wajah dan juga penyamaran suara. Amira pura-pura mengalami kontraksi ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Amira berhasil untuk kabur dari dalam gudang tersebut. Namun di tengah perjalanan Amira benar-benar mengalami kontraksi hingga air ketuban Amira pun pecah dan Amira sampai pingsan ya kawan-kawan. Untungnya saat itu ada seorang bidan yang kebetulan lewat tempat itu dan bidan tersebut akhirnya menemukan Amira. Bidan itu berjanji bahwa dirinya akan membantu Amira melahirkan dan Amira pun meminta tolong kepada Bu Bidan untuk menyelamatkan bayinya apapun yang terjadi dan tidak usah memikirkan tentang keselamatan Amira ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, sepertinya Amira memang merasakan perasaan sakit yang luar biasa karena memang Amira akan melahirkan. Namun bidan itu akan berusaha untuk menyelamatkan Amira dan juga bayinya. Amira pun akhirnya dibawa ke rumah untuk segera
melakukan persalinan, karena jika tidak, ini akan sangat berdampak buruk bagi Amira dan juga kandungannya. Amira akhirnya diletakkan di kasur untuk persalinan ya kawan-kawan, dan pada akhirnya Amira berhasil untuk melahirkan anak pertamanya. Ya, setelah melahirkan anak pertamanya, Amira masih mengalami rasa sakit kontraksi lagi, karena ternyata anak yang dilahirkan oleh Amira itu adalah sepasang anak kembar ya kawan-kawan. Ya, meskipun pada saat itu Aksa tidak ada di sana, namun setelah bayi itu lahir, Amira meminta tolong kepada Bu Bidan untuk menghubungi suaminya, yaitu Aksa. Aksa pun benar-benar sangat shock ketika mengetahui bahwa Amira ternyata akan segera melahirkan. Aksa buru-buru menuju ke tempat di mana Amira saat ini sedang melahirkan. Aksa juga menghubungi Zaki dan juga Lian Bagaskara untuk menemani Aksa sampai di sana. Sesampainya di sana, anak-anak Aksa sudah terlahir dan Aksa pada saat itu benar-benar sangat bahagia, apalagi melihat anak-anaknya adalah anak kembar ya kawan-kawan. Dan meskipun satu mengalami kelainan saraf otak, namun yang satu sehat dan sangat baik ya kawan-kawan, sehingga Aksa berjanji bahwa dirinya tidak akan membeda-bedakan satu sama lain dan dirinya akan merawat semuanya dengan sepenuh hati. Aksa pun akhirnya mengazani anak-anaknya. Aksa benar-benar menangis bahagia karena pada akhirnya anak yang selama ini Aksa tunggu-tunggu akhirnya terlahir juga. Wah, benar-benar sangat dramatis ya kawan-kawan. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, Amira melahirkan, akan segera terjadi. Lian yang dulunya sangat senang mengetahui anak Amira akan terlahir cacat, namun kali ini Lian juga merasakan kesedihan yang dialami oleh Amira. Namun setidaknya satu dari anak Amira terlahir sehat dan juga sempurna, sehingga itu bisa menjadi penerus bagi Aksa nantinya. Lian mengucapkan selamat pada Aksa dan juga Amira. Lian meminta izin untuk menggendong anak-anak tersebut karena Lian benar-benar merasa bahwa mereka sama seperti cucu-cucu Lian Bagaskara. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.